belum, Mas? Kalau satu kontrak menurut aku pribadi sih ya, kan kebutuhan orang itu beda-beda, Mas. Ini kan sebagai gambaran Iya. gitu loh, Mas. Ya masih kurang lah, Masih kurang. Sendiri lah. Dari buat pegangan kita kan nggak tahu di pabrik kita itu bakalan ibaratnya stabil apa produksinya. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kontrol apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi keluh kesah, pengalaman, ataupun mungkin sejauh ini yang kami rasakan. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, terus pantengin, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kalau bisa dikatakan sudah lama tidak bertemu. Beliau ini dulu kalau kita mengingat prosesnya juga bareng, tapi yang kedua ya Mas yo dengan Mas Sopo ini. Mas Sugiarto, Pak. Mas Sugiarto, Pak. Sama asli pundi Mas? Lampung, Pringsewu. Udah berapa bulan ini kita tidak ketemu nih ceritanya? Hampir setengah setahun mungkin ya. Kemana sampean? Sibuk? Enggak juga sih, Pak. Apa kesibukannya sekarang ini kalau bisa dikatakan? Mancing. Kesibukannya nyari ikan. Mancing apa jala? Mancing ya jala. Nggak bahaya tah? Mandan. Emang nggak takut itu Mas kalau mancing atau jala kayak gitu? Enggak lah, kalau masih jala masih aman lah. Aman. Tapi kan ada tempat larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dipancing dan diizinkan untuk dipancingi. Jadi sama juga tetap hati-hatilah yo, karena takutnya yang tempat tidak diizinkan untuk dipancing nanti malah membahayakan. Betul nggak ya? Betul. Terus gimana nih sejauh ini? Mungkin kalau bisa dikatakan kan udah mau finish kontrak, sama udah berapa tahun tuh Mas? Tahun ini sama Mas Bagus itu barengan ya sama dia? Iya. Mas Bagus itu kan satu angkatan bukan? Satu angkatan. Berarti kontraknya habisnya bulan berapa? Habis bulan 10, Pak. Bulan 10 besoknya habis? Bulan 10 ya, bulan 10 tanggal 12 lah. Bulan 10 tanggal 12. Terus rencana bagaimana ke depan? Mau nambah kontrak atau gimana nih ceritanya? Ya sebetulnya kalau rencana itu pengen nambah kontrak, Pak. Tapi cuman kan dari pihak pabrik itu nggak bisa diperpanjang lah karena alasan produksi pabrik itu kurang. Oh, jadi sama sebetulnya masih pengen nambah kontrak di pabrik itu, di pabrik sampean. Tapi dari pihak pabrik itu tidak bisa sama untuk nambah kontrak di situ. Ya. Maaf nih Mas, didatengin agensi ataupun mungkin itu langsung dari laupan atau bagaimana Mas? Agensi. Ngomongnya bagaimana? Ngomongnya sih kan karena bulan 10 kan udah mau habis kontrak, jadi dia itu ngasih tahu kalau bosnya bilang ke agennya itu kalau pabrik ini barang lagi sepi lah, intinya mungkin kurangin karyawan apa gimana, jadi pengurangan karyawan. Terus sama disuruh pilihan gitu, ya, mau pulang Indonesia boleh, iya apa mau pilih pindah majikan. Oh, terus sampean mengambil satu keputusan pilih pindah majikan. Tapi sekarang ini belum deal Mas? Belum deal. Itu maaf mungkin kalau Mas Tran boleh menanyakan, semenjak kapan pabrik sama itu sepi Mas? Ya kurang lebih ya habis konian terakhir ini barang drastis kurang. Oh, semenjak konian itu berarti konian itu bulan 2 sekarang bulan 7, berarti 5 bulan berjalan ini berarti. Iya. Memang sepi berarti ya? Sepi Mas. Terus untuk lemburnya sendiri bagaimana? Kalau lembur sih sebetulnya kalau bagian aku masih normal Mas. Masih ada sebetulnya? Kalau lemburan sih masih ada kalau bagian aku loh, kalau kan beda-beda bagian kan. Masih normal, masih biasa lah hari Sabtu masih lembur gitu. Oh gitu. Sama ngomong-ngomong tadi belum tak tanya, sama di pabrik apa Mas? Aku ya lupa. Aku pabrik panel Mas, panel listrik. Di situ maaf nih, karyawannya ada berapa orang Indonesianya? Kalau Indonesia kalau nggak salah ada 14 lah. 14. Lainnya Taiwan? Thailand sama orang Taiwan.
Oh, sama orang Taiwan. Jadi kalau untuk orang Indonesianya sebetulnya juga masih ada banyak lah ya bisa dikatakan ya. Jadi beda bagian, beda nih ceritanya untuk lemburannya. Beda. Padahal di lemburan di pabrik di lemburan sampai di bagian Saman kan masih ada lemburan gitu Masih maksudnya. normal, masih normal. Tapi kok Saman tidak diizinkan untuk nambah di situ ya? Yang jadi penasaran saya di situ gitu loh Mas. Ya, kita nggak tahu mungkin dari bos apa atasan nggak tahu lah, mungkin mengurangin karyawan apa Atau gimana. pengurangan Ya. karyawan. Terus maaf nih, sejauh ini ada teman baru nggak yang mungkin dari Indonesia datang ke pabrik Saman? Kalau Nggak ada. sejauh ini sih belum ada kabar sih ya Mas ya. Kalau Belum nggak ada. tahu nanti mungkin tahun depan apa Belum kapan ada lah ya. intinya. Ini belum Terus ada. selain sampean, ada lagi nggak mungkin yang maksudnya pindah pengurangan gitu selain sampean nggak ada? Kalau nggak mungkin yang udah mau habis kontrak aja yang emang nggak perpanjang lah. Gitu. Jadi yang mau habis kontrak saja tidak bisa memperpanjang di Iya. situ lagi lah intinya seperti itu. Soalnya kemarin juga dari Thailand juga kan udah emang habis kontrak, dia juga milih pulang juga. Untuk memilih pulang dia. Tapi waktu agensi datang ke sampean, mungkin ada dua pilihan tadi kan. Iya. Mau pulang boleh, mau pindah majikan juga boleh seperti itu. Tapi Samar sendiri mengambil keputusan untuk Pilih pindah majikan lah. pindah majikan. Nah, topik yang itu nanti Mas Trans B7 ingin bertanya-tanya untuk cara nyari majikan baru ataupun mungkin biaya yang bisa dibutuhkan ataupun mungkin susahnya nyari batu lompatan ketika habis kontrak seperti ini. Jadi gini Mas, mungkin bisa sama tambahkan dikit. Kenapa sama tidak memilih pulang saja malah pindah ke pabrik lain? Jujur aja. Yang pertama ya mungkin karena kebutuhan Mas ya. Kebutuhan, terus kita lihat situasi di Indonesia juga tahu sendiri lah Mas. Bingung mau kerja apa gitu. Ya, nyari kerjaan juga susah. Hmm. Pengeluarannya juga lebih besar daripada penghasilan ya kan. Jadi zaman mungkin masih mau bertahan di sini Iya. dulu lah daripada pulang ke Itu Indonesia. juga kita kalau dari orang tua juga kalau bisa bertahan dulu ya bertahan dulu lah. Oh, jadi dari orang tua juga udah telepon nih Iya. kalau masih bisa bertahan nyari batu lompatan dulu Iya. kerjaan yang lain kan seperti itu. Nah, gini lagi Mas. Ini maaf ya Mas ya. Kalau bisa dikatakan dalam waktu 3 tahun itu kan satu kontrak nih Mas. Ini juga kan mungkin bermanfaat nih buat teman-teman kalau kita ndak hati-hati, kita ndak bisa nabung, kita tidak bisa memanage keuangan. Mungkin Saman punya nih sedikit unek-unek ataupun mungkin yang selama rasakan di sini. Dalam satu kontrak itu kalau menurut Saman cukup atau belum Mas? Kalau satu kontrak menurut aku pribadi sih ya kan kebutuhan orang itu beda-beda Mas. Ini kan sebagai gambaran Iya. gitu loh Mas. Ya masih kurang lah, Masih masih kurang. Mungkin kalau buat yang pabriknya Jos mungkin ya cukup lah. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing lah. Iya, tergantung pribadi masing-masing sih karena yang memanage keuangan itu ya Diri diri kita sendiri kan seperti Iya. itu. Jadi gini Mas mungkin kalau dalam satu kontrak itu yang tahun pertama pastinya kan kena potongan tuh Mas ya. Iya. Sampai waktu itu mulai bisa nabung di tahun yang pertama udah mulai nabung atau belum Mas? Ini buat pembekalan juga buat teman-teman. Jadi dalam waktu sekian tahun itu kita harus bisa untuk nabung lah setidaknya seperti itu. Monggo gimana? Kalau buat tabungan sih alhamdulillah dari pihak pabrik itu memang udah diwajibkan nabung lah. Jadi tahun pertama itu juga udah ada tabungan. Udah bisa nabung lah. Maksud saya tabungan dari gajinya Saman pribadi. Umpama gini, dari Saman kan potongan dulu kan? Iya. Potongan berapa bulan? Potongan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dalam waktu 1 tahun Saman selesai belum modal yang Saman keluarkan untuk biaya ke sini gitu loh. Kalau 1 tahun ya kayaknya belum lah Mas. Belum. Nah, padahal waktu itu di pabrik Saman lemburan oke. Lemburan oke. Dalam 1 tahun kenapa kok belum bisa balik modal Mas? Ya itu kan pertama karena kita masih baru jadi ya masih potongan biaya apalah, masih banyak potongan lah yang jelas. Potongan selama 6 bulan ya waktu itu ya. 6 bulan atau 7 bulan sampai itu? 6 bulan. 6 bulan. Potongannya juga kecil loh Mas waktu Saman itu potongannya berapa? Kurang lebih 6.000 lebih lah. 6.000 lebih. Terus kalau nggak salah. Per bulan itu. Per bulan. Jadi kalau bisa dikatakan yang tahun pertama itu yang 1 tahun pertama ibaratnya balik modal aja udah untung-untungan seperti itu. Iya. Nah, Saman yang tahun keduanya baru bisa nabung. Sampaikan buat teman-teman kita seandainya sudah berangkat di Taiwan ataupun mungkin dapat pabrik yang seperti Saman kalau tidak bisa memanage keuangan dengan sendirinya setelah seperti ini yang bingung siapa? Monggo waktu dan
Kalau untuk mengembalikan biaya itu tergantung dari pabriknya sih. Kalau pabriknya ibaratnya lemburannya oke lah, mungkin ya 1 tahun lebih lah udah bisa ngembalikin modal. Cuman kalau pabriknya ya masih normal nggak ada lemburannya ya mungkin ya 2 tahun atau berapa lah gitulah. 2 tahun baru bisa. Kalau bisa itu kalau mau Mungkin mengembalikan sama modal. juga punya saran dikit mas, untuk nabung sendiri gitu loh mas. Artinya ketika udah lepas potongan kalau bisa kan punya tabungan, ya toh. Jadi ketika terjadi seperti Saman ini kan tidaknya kan ada pembekalan buat monggo gimana kalau menurut Saman pribadi? Ya kalau buat tabungan sih kalau bisa ya kita kalau dari pabrik mungkin udah ada tabungan ya syukur lah. Tapi kalau yang belum ada ya kalau bisa gitu. ya buat kita nabung sendiri lah. Jadi buat pegangan kita kan nggak tahu di pabrik kita itu bakalan ibaratnya Betul. stabil apa Seperti itu. produksinya bakal sama intinya bakal stabil apa enggak lah kalau suatu ada pengurangan karyawan apa PHK, jadi kita nggak terlalu cemas lah masalah biaya lah. Betul. Masalah dana itu. Jadi saya tambahkan dikit, mungkin gini pengulasannya. Jadi maksudnya Mas Sugiarto tadi dimulai dari sekarang karena kita tidak tahu tiba-tiba pabrik kita itu mengalami mungkin nggak ada produksi lagi atau suruh nyari majikan, kita itu punya uang untuk pindah majikan kan seperti itu yang sama maksud, betul enggak? Daripada pas pindah pabrik mungkin sudah tidak bisa produksi lagi, kita nggak megang uang kan kita sendiri yang bingung. Nah karena apa? Saya yakin sampai ini kan proses lagi nyari pabrik juga. Iya betul. Nah, butuh duit apa enggak mas? Ya jelas butuh. Butuh duit. Nah video yang berikutnya kita bisa bertanya-tanya lagi untuk cara masnya ini nanti nyari pabrik itu bagaimana, biaya yang mungkin dikeluarkan untuk nyari job pasti pakai uang ya mas ya. Jelas. Nah biayanya nanti berapa? Yang baru menemukan channel Terapi 7 jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mas Sugiarto, kita lanjut video berikutnya. Oke? Siap. Sama tetap semangat, sukses selalu buat Saman. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas ya.